alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, alhamdulillah senang sekali kita kembali bisa berjumpa di kajian Rabu malam kita. Seperti biasa kita akan kembali bersama-sama menikmati kajian dan penuh ilmu dan faedah bersama guru-guru kita, alhamdulillah. Dan alhamdulillah kali ini kita bersama guru kita Al-Ustaz Ahmad Bazir hafidhahullah ta'ala akan kembali membersamai dan menikmati kebersamaan kita bersama ilmu dan faedah dalam kajian rutin Rabu malam, alhamdulillah. Alhamdulillah kita berada pada hari Rabu 20 Rabiul Akhir 1443 Hijriah atau bertepatan dengan 24 November 2021. Insyaallah kita akan bersama-sama menikmati suasana yang penuh kuah dalam kebersamaan penuh ilmu ini insyaallah taala. Dan seperti biasa dan di akhir sesi nanti kita akan bersama-sama menikmati kuis yang akan Ustaz sampaikan. Oleh karena itu siapkan catatan. Kita akan bersama-sama mencatat faedah yang akan Ustaz sampaikan, dan kembali kita akan bersama-sama meluruskan niat kita hanya karena Allah. Semoga dengan lurus niatnya kita, Allah berikan kepada kita kemudahan, pertolongan, dan mendapatkan ilmu bermanfaat insya Allah. Dan tentunya pula untuk keberkahan acara kita, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga pula semoga tercurah dan terlimpah kepada para istri beliau, para keluarga ahli bait beliau, kepada para sahabat, dan tentunya kepada seluruh umat yang berupaya mengikuti jejak langkah mereka. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita semua yang hadir dan seluruh umat Islam termasuk di dalam golongan mereka, amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu tentunya setelah bersyukur pada Allah, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan yang telah mensupport kita, pada para panitia online yang telah mensupport kita, kemudian juga para supporter yang akan menyiapkan hadiah di kuis di sesi nanti. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Drabaniyat Izzah, menuju Izzah yang akan menyiapkan voucher pelatihan dan pendampingan scale up usaha sesuai syariat yang insya Allah akan melaksanakan kajian online terakhir ya di bulan Januari nanti, insya Allah, sebelum nanti akan beralih kepada kajian offline. Pelatihan yang diampu oleh para guru kita asatizah, ada Ustadz Amin Rubaid hafidhahullah, kemudian Ustadz Musa, kemudian juga Ustadz Rasa Gunasa dan lainnya, dan juga diampu juga oleh para mentor-mentor bisnis insya Allah. Dan juga ada hadiah dari Mami Shine, Masya Allah, yang menyediakan produk dan juga Bayi Kipti dengan penganan-penganan khasnya insya Allah yang akan berikan hadiah kuis di FCC nanti. Baik, alhamdulillah. Dan oleh karena itu yuk kita bersama kembali meluruskan niat kita dan juga siapkan catatan faedah. Kita akan menikmati sajian yang akan Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ini sebuah penyemangat buat kita ya teman-teman sekalian, bagi yang sedang dan terus berupaya untuk hijrah, Masya Allah, untuk bisa berusaha memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik, semakin dekat kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Namun ada kalanya futur melanda. Nah, seperti apa? Dan mudah-mudahan apa yang akan Ustaz sampaikan nanti menjadi sebuah penyemangat buat kita. Sesungguhnya bagaimanakah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita akan menyapa guru kita yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita, Al-Ustaz Ahmad Rashid Bazir hafidhahullah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana kabar Ustaz? Alhamdulillah. Gimana kabar? Sehat, Vin? Alhamdulillah, alhamdulillah Ustaz, Masya Allah. Baik Ustaz, alhamdulillah. Suara di YouTube clear dan jelas. Mungkin suara di Clubhouse akan coba kita maksimalkan, insya Allah. Baik Ustaz, kita akan menikmati sajian yang akan Ustaz sampaikan berupa ilmu, insya Allah, dengan materi hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Al-Ustaz kami. Silahkan fayatafadhal masyaallah Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd.
Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan karunia, atas segala limpahan rahmat, atas segala limpahan nikmat, hidayah, inayah, taufik, fadl yang Allah curahkan, Allah berikan kepada diri kita semua. Sehingga pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, walillahil hamd, atas segala kenikmatan karunia yang Allah limpahkan berikan kepada diri kita bersyukur kepada Allah. Allah masih terus limpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti kajian online ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selalu berikan kemudahan bagi diri kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Masyaallah muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, tema yang insyaallah taala kita akan bahas pada kesempatan berbahagia ini tentang sirah. Antum kalau sirah biasanya senang masyaallah. Kenapa? Dengerin cerita. Tapi baik-baik tidur ya. Jangan bobok nih masyaallah. Karena cerita yang akan kita bahas ini bukan seperti dongeng yang didongengkan oleh orang-orang kan gitu, tidak. Tapi cerita yang satu ini adalah kisah perjalanan hidup manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan satu bab ini tentang hijratul Rasul SAW, tentang hijrahnya Nabi Muhammad SAW ini dijadikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda ketika beliau jadi khalifah. Tahun ketika Nabi SAW hijrah dari Mekkah ke Madinah, dijadikan itu tahun pertama Hijriyah. Tahun pertama apa? Hijriyah. Kenapa? Karena momen hijrah ini momen suatu peristiwa yang luar biasa besarnya dalam Islam. Suatu peristiwa yang sangat luar biasa besar dan agung dalam Islam, subhanallah. Makanya ada salah satu ulama yang sampai mengatakan kalau seandainya para sahabat yang di Mekah itu 13 tahun digembleng oleh Nabi SAW untuk mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan lain sebagainya. Ketika disuruh hijrah, ternyata mereka tidak hijrah, itu nggak ada apa-apanya berarti iman mereka sebelumnya. Yang saking luar biasa tentang masalah apa? Hijrah. Sebelumnya ikhwan, kita akan sebutkan dulu faktor yang menjadikan Nabi SAW itu hijrah. Karena kita tahu bersama, sebelum Nabi SAW dan para sahabatnya hijrah ke Madinah, pada hakikatnya para sahabat dan juga Nabi sudah pernah hijrah. Contoh, para sahabat hijrah 2 kali, betul ya? Kemana? Ke Habasyah, yang dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib. Kemudian Rasul SAW juga pernah keluar, itu hijrah ke Taif untuk mencari apa? Tempat. Di mana tempat tersebut aman dan bisa Rasul SAW menyampaikan dakwah, membina umat di tempat tersebut. Nah, itu tentang masalah hijrah. Nah, sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ternyata sudah ada beberapa tempat tadi, Habasyah, Taif dan lain sebagainya. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla setelah menginginkan kota Madinah yang dulunya namanya Yathrib menjadi pusat dakwah Nabi SAW. Makanya Al-Madinah An-Nabawiyah. Kota Nabi SAW itu Madinah, insyaAllah. Nah, kita akan sebutkan dulu faktor penyebab hijrah. Apa saja sih faktor-faktor yang menjadi pemicu hijrahnya kaum muslimin dan juga Nabi kita Muhammad SAW dari Makkah? Ada beberapa faktor. Yang pertama jelas apa? Karena adanya siksaan, tekanan, intimidasi dari kafir Quraisy. Jelas ini, subhanallah. Penyebab hijrah yang pertama ini jelas, subhanallah. Bagaimana kita tahu bersama, para sahabat terutama diintimidasi, mendapatkan siksaan, mendapatkan tekanan, bahkan sebagian dari mereka ada yang kemudian meninggal, seperti apa? Keluarga Yasir, Sumayyah, dan lain sebagainya. Ini jelas yang pertama, subhanallah. Kita juga ketahui bagaimana kisah Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya, na'udzubillah min dzalik. Begitu juga Khabbab ibn Ard yang disiksa oleh tuannya, dan luar biasa banyaknya para sahabat yang
mendapatkan siksaan. Hatta Nabi Muhammad SAW mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Rasul SAW pernah ditaruh apa? Kotoran unta ketika beliau sujud. Rasul SAW pernah dilempari oleh kotoran unta dan macam-macam, subhanallah. Bahkan yang terakhir Rasul SAW ingin dibunuh oleh orang-orang Quraisy tersebut, subhanallah. Jadi faktor yang pertama jelas karena apa? Penyiksaan, penindasan, intimidasi yang dilakukan oleh kaum Quraisy kepada para sahabat dan juga kepada Nabi kita Muhammad SAW, terutama para sahabat. Karena kita itu bersama Rasul SAW dilindungi oleh kabilahnya, Bani Hashim. Yang lain sahabat-sahabat yang lemah, ternyata dari mereka banyak yang kemudian diintimidasi. Yang kedua, faktor yang kedua kata para ulama, adanya kekuatan yang akan membantu dan melindungi dakwah. Dari mana itu? Dari luar kota Mekah, dari suku Aus dan juga Khazraj, yang namanya kaum Ansar. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, dirubah namanya jadi kaum apa? Kaum Ansar. Begitu juga Allah menamakan kaum Ansar. Nah, kita tahu bersama sebelum kisah hijrahnya Nabi SAW ini sudah terjadi dua bai'at. Bai'atul Aqabatil Ula wa Bai'atul Aqabatil Thaniyah. Bai'at Aqabah yang pertama dan Bai'at Aqabah yang kedua. Bai'at itu apa? Pengucapan ikrar janji kepada Rasul SAW. Mereka akan menyembah Allah, mereka akan sholat, mereka tidak akan zina, mereka tidak akan mencuri, mereka akan membantu melindungi dakwah Nabi SAW dan seterusnya. Dan yang menarik adalah orang-orang suku Aus dan Khazraj yang namanya Ansar, kaum Ansar, mereka mengetahui Nabi Muhammad SAW itu dari orang-orang Yahudi. Kalau antum baca Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tidak ada satu penjuru atau jadi satu pelosok di negeri Arab kecuali mereka tahu tentang Nabi kita Muhammad SAW dari pendeta Yahudi. Dari mana itu? Pendeta Yahudi, subhanallah. Jadi orang-orang Yahudi di kota, terutama di kota Madinah, karena sebelum Nabi SAW sampai ke kota Madinah sudah ada orang Yahudi di sana, betul ya? Karena mereka tahu kota itu akan menjadi kota terakhir Nabi SAW, Nabi yang terakhir maksudnya. Nah, orang-orang Yahudi sering ngomong kepada suku Aus dan Khazraj, nanti akan datang Nabi yang terakhir, Nabi yang dari suku kami akan memenangkan peperangan dengan kalian, kami akan menghancurkan kalian semua dengan Nabi tersebut. Suku Aus dan Khazraj tahu nih bahwa Nabi ini akan ada nih. Maka ketika mereka datang dari Madinah kemudian ke Mekah, yang tujuan intinya sebenarnya untuk haji, karena mereka walaupun musyrik mereka haji, walaupun haji mereka itu recording in progress, mereka campur-campur dengan kesyirikan. Nah, ketika mereka datang, mereka ketemu nih, yo ini orang-orang yang mengaku Nabi, ini berarti yang dibilang orang Yahudi nih. Ini yang dibilang oleh siapa? Orang-orang Yahudi nih. Maka kita beriman sebelum Yahudi itu beriman. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla angkat berikan izzah kemuliaan agama kita ini terkadang dari orang-orang fajir di antara kalian, kata Nabi SAW. Subhanallah. Nah, ketika orang-orang Ansor ini, itu suku Aus dan Khazraj, melakukan baiat Aqabah yang pertama, yang kedua, diantaranya isinya untuk membantu Nabi SAW, melindungi Nabi SAW dengan dakwah Islam ini, maka berarti ada apa? Ada kekuatan besar di luar Mekah yang insya Allah Taala akan bisa melindungi dan juga membantu dakwah ini. Nah, di sini juga pelajaran besar kata para ulama, ketika kita dalam satu tempat, satu daerah, kita sudah lama kemudian berdakwah dan lain sebagainya, kemudian tidak ada sedikit misalnya ada harapan dalam dakwah tersebut, maka dibolehkan seseorang untuk hijrah. Contohnya Nabi SAW 13 tahun lamanya di Mekah, betul ya, kurang lebih 13 tahun lamanya, tapi hanya segelintir yang kemudian masuk ke dalam Islam, karena mereka selalu menghalang-halangi dakwah Nabi SAW luar biasa. Maka kemudian Rasulullah SAW mencari tempat yang lebih aman, yang lebih nikmat untuk menyampaikan dakwah, untuk menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Ini yang kedua, adanya kekuatan yang membantu melindungi dakwah Nabi dari kaum Ansar, itu dari suku Aus dan juga Khazraj. Yang ketiga, para pembesar Quraisy dan sebagian masyarakat Mekah menganggap Rasul SAW itu pendusta. Nggak mempercayai Nabi SAW tuh. Padahal mereka tahu Rasul SAW orang yang jujur,
Mereka tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang amanah. Nanti kita bahas tentang masalah ini nih, subhanallah. Ada cerita yang menarik tentang masalah ini, subhanallah. Nah, orang-orang pembesar Quraisy, sebagian besar masyarakat Mekah menganggap Nabi SAW mendusta dengan menyematkan julukan-julukan kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan julukan yang tidak benar kepada Nabi kita. Tukang sihir, orang yang terkena sihir, orang gila, kan gitu. Penyair yang gila, dan lain sebagainya. Julukan-julukan disematkan oleh mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka mereka tidak mau beriman kecuali hanya sedikit dari mereka. Kecuali Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada sebagian dari mereka. Nah, ini sebutkan para ulama tentang sering. Karena kemudian faktor yang keempat, dan ini penting luar biasa nih kaum. Kaum muslimin khawatir agama mereka terfitnah. Ajib ini kaum, perhatikan baik-baik. Kaum muslimin khawatir agama mereka ini terfitnah. Jadi mereka hijrah dari Darul Kufur menuju Darul Islam. Mereka hijrah dari apa? Negeri kafir menuju negeri muslim. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang hijrah. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Kanal mu'minuna yafirru ahaduhum bidinihi ila Allah ta'ala wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam makhafata an yuftana alaihi. Kaum mukminin pada masa dahulu tuh kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka pergi membawa agama mereka menuju Allah dan Rasulnya karena mereka khawatir terfitnah agama mereka. Allahu Akbar. Mereka khawatir terfitnah dengan agama mereka. Bayangkan, subhanallah. Berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang datang ke negeri kafir, betul ya? Ini di antara kita korelasikan dengan sekarang. Datang ke negeri kafir hanya untuk kemudian mencari uang, mencari fulus. Ardullahi wasi'ah. Bumi Allah luas, subhanallah, betul ya? Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 97 sampai 100. Surat An-Nisa ayat 97 sampai ke 100. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira." Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri mereka sendiri, kepada mereka malaikat akan bertanya. Apa bertanya malaikat kepada mereka? Dalam keadaan bagaimana kalian ini? Dalam keadaan bagaimana kalian ini nih? Maka mereka menjawab, adakah kami adalah orang-orang yang tertindas di negeri kami nih? Di Mekah dalam ayat ini. Atau sebagian ulama mengatakan di Mekah, tertindas. Maka para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah di bumi itu tuh? Orang-orang yang tempatnya neraka jahanam, orang-orang itu adalah tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempatnya kembali. Ini maksudnya dari apa? Dari Darul Kufur. Dari negeri apa? Kufuran. Kemudian lanjutan ayatnya apa? Illal mustad'afina minar rijali wan nisa wal wildan la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila. Kecuali, ada pengecualian, betul ada pengecualian. Kecuali mereka orang-orang yang tertindas baik laki-laki atau wanita dan anak-anak. Laki-laki apa di sini? Laki-laki yang lemah kan gitu. Laki-laki yang lemah, wanita, anak-anak yang tidak mampu berdaya upaya, tidak mengetahui jalan hijrah. Baru mereka itu mudah-mudahan Allah maafkan, kata Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah maafkan. Faulaika asallahu ayya'fu anhum wa kana Allah 'afwan ghafura. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka tersebut, dan Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Allah mengatakan, "Wa may yuhajir fi sabilillah", barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muraghaban katsiran wasa'ah, maka mereka akan mendapati muka bumi Allah tempat hijrah yang luas dan juga rizki yang luar biasa banyaknya. Allahu Akbar, subhanallah. Mereka akan dapati tempat hijrah ini luas karena bumi Allah ini luas kan gitu, tempat sempit. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang keluar dari rumahnya hijrah kepada Allah dan Rasulnya, thumma yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan barang siapa yang keluar dari rumah mereka dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ternyata kematian menimpa mereka sebelum mereka sampai di tempat yang mereka tuju, maka jelas sungguh bagi mereka pahala yang Allah tetapkan bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat.
Jadi hijrah itu bukan hanya sekedar berpindah, subhanallah. Bukan hanya sekedar apa? Makanya para ulama menyebutkan tuh ada hijratul amal, ada hijratul makan, kan gitu. Hijratul amal, amalannya hijrah dari amalannya dulu kesyirikan berubah tauhid. Amalan dulu kebid'ahan berubah menjadi amalan sunnah. Amalan dulu perbuatan dosa, maksiat, durhaka menjadi amal saleh. Itu hijratul amal. Hijratul makan, hijrah tempat. Makan, dari kata-kata al-makan, tempat. Dari mana? Dari negeri kafir menuju negeri muslim. Dari negeri yang penuh dengan kemaksiatan, durhaka menuju negeri yang penuh dengan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Itu hijratul makan, kan gitu. Maka berapa banyak kaum muslimin zaman sekarang untuk mendapatkan uang fulus, kemudian mereka datang ke negeri-negeri kafir. Bayangkan. Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana bari'un min kulli muslimin yuqimu azhuri bainal musyrikin. Aku berlepas diri, kata Nabi. Ada bari. Bayangkan, aku, kata Nabi SAW, berlepas diri kepada kaum muslimin yang tinggal di tengah-tengah kaum kafirin. Bayangkan. Makanya hukum asal tinggal negeri kafir apa? Tidak dibolehkan, kata para ulama, kecuali ada maslahat-maslahat tertentu yang memang itu maslahat yang jelas, subhanallah, masalah tersebut. Ala kulli hal, kita kembali nih ke hijrah. Nah, ini di antara 4 faktor yang disebutkan oleh para ulama tentang mengapa kaum muslimin pada saat itu berhijrah. Pertanyaannya, mengapa milih Madinah? Betul ya? Kenapa ke Madinah? Kenapa bukan ke yang lain? Jawaban yang pertama, karena ternyata nas-nas dalam hadis menunjukkan bahwa Madinah tersebut sudah pilihan Allah. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardi biha nakhlun. Aku bermimpi, kata Nabi SAW, mimpinya Nabi dan Rasul adalah wahyu. Aku bermimpi berhijrah, pindah dari Makkah ke tempat menuju yang banyak pohon kurmanya. Ya, yang banyak apa? Pohon kurmanya. Fadhahaba wa halli ila annaha al-yamamah. Maka aku mengira tempat itu Yamamah, karena di daerah Jazirah Arab pada saat itu yang banyak pohon kurmanya itu banyak. Ada Yamamah, ada kemudian Khaybar, ada kemudian Hajar, Ahsa, dan lain sebagainya. Maka Nabi menyangka itu Yamamah atau itu Hajar. Fa idza hiya al-Madinah Yathrib. Tapi ternyata tempat tersebut adalah Madinah atau Yathrib. Dalam riwayat ini disebutkan inni uritu dara hijratikum ra'aitu dzata nakhlin baina labatain hajaratain. Aku diperlihatkan negeri hijrah kalian, kata Nabi SAW. Apa itu negeri hijrah Nabi SAW? Yaitu suatu negeri yang memiliki pohon kurma, yang banyak pohon kurmanya, dan di antara 2 harah. Di antara 2 apa? Di antara 2 harah. Apa itu harah? Harah itu padang batu, ikhwan. Jadi batu-batu, kalau antum dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah naik mobil biasa umroh, antum ke kanan kiri lihat biasa ada bukit batu, padang-padang batu, betul ya? Nah, Madinah itu, ikhwan, antara 2 harah. Harah syarqiyah dan harah gharbiyah disebutkan kata para ulama sirah. Harah syarqiyah dari padang batu atau bebatuan yang ada di syarqiyah di timur, dan harah gharbiyah dan padang batu yang ada di daerah barat. Padang batu yang ada di daerah barat. Itu makanya disebutkan Nabi SAW antara dua harah. Jadi yang pertama, jawaban yang pertama, kenapa ke Madinah? Itu sudah pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu jawaban pertama jelas. Dari mimpi Nabi SAW dan lain sebagainya. Yang kedua lihat, ini hikmah tersendiri kenapa Allah Azza wa Jalla pilih Madinah, luar biasa. Madinah itu tadi saya katakan, Madinah di tengah ini, di timur dan barat ini ada tadi harah, padang batu yang orang nggak bisa masuk ke situ, Ikhwan. Zaman dulu ya, bukan zaman sekarang bisa pakai pesawat, enggak. Kalau orang ingin menyerang Madinah, satu kaum ingin menyerang Madinah, nggak mungkin lewat barat dan timur tuh nggak mungkin, mustahil. Karena di barat dan timur ini tadi ada harah, ada padang batu yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, yang tidak bisa pasukan itu berkuda ataupun unta lewat situ, nggak mungkin bisa. Kemudian di daerah selatannya Madinah ini tadi apa itu? Pohon kurma yang luar biasa lebatnya. Jadi satu pohon kurma dengan pohon kurma yang lain sangat berdekatan, lebat luar biasa, subhanallah disebutkan. Dan Madinah hanya yang terbuka daerah selatannya. Makanya ketika perang Khandaq, Nabi SAW bikin paritnya di mana coba?
Apakah kemudian dikelilingi semua Madinah? Enggak, daerah selatan doang. Hanya daerah selatan aja. Kenapa? Karena daerah timur dan barat nggak mungkin pasukan musuh masuk. Begitu juga dari apa? Dari arah utara. Nggak mungkin pasukan itu masuk. Kenapa? Karena ada pohon kurma yang sangat luar biasa lebat, dari padang pohon kurma yang sangat luar biasa lebat. Jadi satu daerah aja. Makanya Nabi SAW membuat khandak hanya di satu daerah tersebut. Itu di daerah apa? Daerah utara disebutkan. Nah, di sini juga di antara hikmah, subhanallah. Allah Azza wa Jalla jadikan. Kemudian selanjutnya, kenapa pilih Madinah? Kenapa kemudian Allah takdirkan Madinah? Di Madinah ada dua suku, Aus dan juga Khazraj. Yang dua suku ini aslinya sebenarnya adalah saudara kandung, tapi mereka terlibat pertikaian perang saudara ratusan tahun lamanya. Disebutkan dalam riwayat sampai 120 tahun. 120 tahun kerjaannya perang. Berarti orang di Madinah, suku Aus dan juga Khazraj itu ahlul harb, ahlul qital, orang yang terbiasa berperang. Orang terbiasa apa? Berperang. Allah Azza wa Jalla jadikan Nabi kita Muhammad SAW dikelilingi, dilindungi orang-orang yang memang terbiasa untuk apa? Berperang, Masya Allah. Kemudian selanjutnya pula kata para ulama, kenapa Madinah? 5 atau 4 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada namanya Yaumul Bu'ats. Ada namanya apa? Yaumul Bu'ats, hari perang Bu'ats. Apa itu perang Bu'ats? Perang Bu'ats ini adalah perang antara suku Aus dan juga Khazraj yang sangat luar biasa besar nih. 4-5 tahun sebelum Nabi hijrah nih. Dan menewaskan banyak pembesar-pembesar orang-orang di Madinah, suku Aus dan Khazraj. Kecuali satu orang. Pembesar di Madinah itu kecuali satu orang yang nggak mati pada saat itu. Siapa itu? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang jadi gembong ketua munafikin di kota Madinah. Itu yang nggak meninggal pada saat Yaumul Bu'ats. Jadi para ulama mengatakan Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan Madinah, tanda kutip ya, terjadinya perang Bu'ats ini sebenarnya untuk apa? Untuk Nabi SAW hijrah ke Madinah, kemudian dengan leluasannya menyampaikan dakwah di kota Madinah. Kenapa? Karena ketika di Mekah, para pembesar Mekah menghalangi dakwah Nabi. Betul ya? Kalau di Madinah ternyata para pembesar menghalangi juga, repot juga sama seperti di Mekah. Allah Azza wa Jalla takdirkan 4-5 tahun disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada Yaumul Bu'ats tadi itu 4-5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah, ada perang Bu'ats ini yang menewaskan banyak dari pembesar-pembesar apa? Suku Aus dan juga Khazraj. Nah, dan ternyata ada hikmahnya besar sehingga pembesar-pembesar tersebut yang memang tidak menyukai Islam, tidak menyukai Nabi Muhammad, ternyata apa? Meninggal pada peperangan tersebut. Ini disebutkan oleh sebagian ulama di antara hikmah-hikmah yang menjadikan kenapa kok di Madinah bukan yang lain, subhanallah. Nah, itu disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Kemudian ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai dengan cerita Nabi SAW hijrah. Kita tahu bersama Rasul SAW itu terbiasa ketika di Mekah setiap hari selalu ke rumah Abu Bakar. Setiap hari selalu ke rumah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi SAW terkadang 2 kali ke rumah Abu Bakar, pagi dan juga sore. Pagi dan juga sore. Ini menjadi dalil kata para ulama, dibolehkan seseorang untuk bertemu secara intens, secara sering ketika memang ada maslahat di dalamnya. Contoh, membicarakan masalah dakwah. Membicarakan masalah dakwah luar biasa kan gitu. Membicarakan masalah agama ini dan sebagainya. Karena memang yang sunnah ketika kita mengunjungi teman kita, saudara kita, jangan sering-sering kan gitu ya. Dan sering-sering ditakutkan akhirnya ngobrol ini masalah gibahin orang, ujung-ujung kalau sering-sering gitu ya, kehabisan topik gibahin orang gitu. Tapi kalau ada lil maslahat, kan ada dakwah, kan ada suatu tugas dan lain sebagainya, maka ini dibolehkan. Nah, Nabi SAW setiap hari itu ke rumah Abu Bakar Siddiq. Rasulullah SAW ternyata pada suatu waktu datang ke rumah Abu Bakar pada waktu yang tidak biasa. Dan disebutkan mutalathiman. Mutalathiman itu pakai apa? Pakai apa mutalathiman? Bukan pakai topeng, pakai apa? Pakai pengikat, dia penutup wajah. Pakai penutup apa? Wajah, bukan topeng ya. Pakai penutup wajah dengan sorbannya, mutalathiman. Abu Bakar As-Siddiq sebelum ini memang selalu meminta kepada Nabi SAW untuk hijrah ke Madinah. Karena ternyata sudah banyak orang-orang atau para sahabat yang sudah hijrah ke Madinah. Banyak sahabat yang hijrah dari Abu Salamah, dari Mus'ab bin Umair, dari Abdullah ibn Umi Maktum, dari Umar bin Khattab dengan 20 orang dan lain sebagainya. Sudah banyak yang hijrah.
Abu Bakar minta izin kepada Nabi untuk hijrah. Kata Rasulullah, jangan Abu Bakar. La'alla sahib. Aku berharap engkau menemaniku dalam hijrah. Jadi Rasulullah SAW berharap Abu Bakar yang menemani Nabi SAW ketika berhijrah. Sehingga kota Mekah yang tadinya ada kaum muslimin, kok sepi nih dari kaum muslimin, maksudnya sepi dari kaum muslimin. Karena kota Mekah itu kan kecil zaman dulu. Ketika orang 100 saja hilang, itu akan kelihatan tuh. Bulan kemana, kan gitu. Nah, ketika mereka tahu mereka hijrah ke Madinah. Wah, ini tinggal dikit nih kaum muslimin nih. Kayaknya sebentar lagi Nabi akan hijrah nih, kata kaum kafir Quraisy. Maka ternyata benar, Allah Azza wa Jalla menurunkan perintah kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk apa? Hijrah ke Madinah. Untuk hijrah ke Madinah. Maka tadi siang-siang hari Rasul SAW datang ke rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mutalathiman dengan memakai penutup wajah. Kemudian siang hari. Kemudian apa? Siang hari. Ini waktu yang nggak biasa, kata Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis ini. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan yang di luar adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian Abu Bakar keluar menyapa Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, akhrij man indak ya Abu Bakar. Keluarkan orang yang ada di rumahmu, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, di rumahku ini tidak ada kecuali keluargamu, wahai Nabi. Siapa itu? Aisyah dan juga Asma. Dua-duanya muslimah kan gitu. Di sini dalil menunjukkan Nabi SAW nggak tahu yang gaib. Betul ya? Kalau Nabi tahu yang gaib, ngapain? Akhrij man indak. Keluarkan yang di dalam, wahai Abu Bakar. Nabi menyangka ada orang di rumah Abu Bakar selain dari keluarga Abu Bakar gitu. Akhrij man indak ya Abu Bakar. Keluarkan orang yang ada di dalam, wahai Abu Bakar. Siapa? Kenapa? Karena ini ada perintah penting di sini maksudnya. Nabi ingin menyampaikan bahwa kita dibolehkan hijrah nih. Ada misi penting luar biasa. Maka Abu Bakar mengatakan tidak ada kecuali keluargamu juga, wahai Nabi SAW, Aisyah dan Asma. Nah, maka kemudian Rasulullah SAW masuk, Rasul menyampaikan, wahai Abu Bakar, sesungguhnya telah datang kepada kita perintah untuk hijrah ke Madinah. Maka bersiaplah. Dan dari sini kemudian Rasul SAW pulang ke rumahnya. Subhanallah, kalau antum lihat ya, kalau antum baca bagaimana taktik dan strategi Nabi SAW dalam hijrah ini luar biasa. Antum akan lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla berikan taufik tersendiri akan kecerdasan Rasul SAW ini. Dan dari sini pula kata para ulama, hikmah besar yang bisa diambil apa? Rasul SAW hijrah ke Madinah bukan pakai buruk, bukan matanya celing sampai Madinah, enggak. Ada usahanya, kan gitu. Ada usahanya, menggabungkan dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla dengan strategi yang luar biasa matangnya, bagusnya. Ini ada orang ngaku sholat Jumat di Mekah. Keke nih, subhanallah, na'udzubillah min dzalik. Astagfirullah. Pulang bawa korma dari mana itu? Subhanallah. Ini gimana? Nabi SAW ke Madinah, strategi antum lihat lagi strategi luar biasa, subhanallah. Naik unta dan lain sebagainya dengan strategi yang luar biasa. Perjalanan maut ini, ikhwan. Perjalanan maut nggak sembarangan nih. Kalau ketangkep habis selesai. Nggak ada kajian di sini nih kalau ketangkep gitu ya. Nabi SAW ketangkep habis selesai kan gitu. Nabi SAW membuat strategi. Di antaranya apa? Rasulullah SAW keluar di awal malam. Rasulullah SAW keluar di awal malam, kemudian datang ke rumah apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Keluar di awal malam, datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sudah menyiapkan tuh perjalanannya, untanya untuk perjalanan, kemudian bekalnya dan lain sebagainya. Nanti di tengah malam mereka keluar. Mereka apa? Keluar. Dan ternyata subhanallah Allah takdirkan rencana Nabi SAW ini ternyata ada sesuatu yang manusiawi. Manusiawi bisa apa? Bisa berencana, tapi pasti di situ ada apa? Ada satu dua yang ternyata tidak pas gitu. Ternyata Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, mengadakan apa? Mengadakan pertemuan di Darun Nadwah dengan pembesar-pembesar tokoh Quraisy. Di Darun Nadwah disebutkan Abu Jahal, Syaibah, Utbah, Rabi'ah dan lain sebagainya mengadakan pertemuan, bayangkan, mengadakan pertemuan di Darun Nadwah. Mereka membicarakan gimana nih harusnya kita harus apakan Muhammad ini nih, karena lama-kelamaan tambah parah dan lain sebagainya gitu. Ada dalam satu riwayat, tapi riwayatnya dhaifah, Ikhwan. Riwayatnya dhaifah, tapi tersebar nih, Ikhwan. Riwayatnya tersebar bahwa pada saat itu rapat pembesar orang-orang Quraisy untuk menentukan bagaimana nasib Nabi, apa yang akan dilakukan mereka kepada Nabi.
iblis menjelma menjadi seorang kakek-kakek tua. Kemudian, tapi ini riwayat dhaifah ya, riwayatnya. Tapi tersebar, harus saya sampaikan, subhanallah. Iblis menjelma menjadi apa? Kakek-kakek tua, yang kakek-kakek tua ini kemudian nimbrung di dalam rapat tersebut disebutkan. Nimbrung dalam rapat apa? Tersebut Abu Jahal dan juga konco-konco yang lain. Maka iblis kemudian mengatakan, coba keluarkan ide-ide yang kalian miliki. Ada yang mengatakan, gimana kalau Muhammad kita usir aja dari Mekah? Wah, enggak, ini ide yang buruk nih, kata iblis. Kalau Muhammad diusir, dia akan tambah senang ketika di luar sana berhijrah, betul ya? Dia akan senang untuk berdakwah. Ada yang mengatakan, gimana kalau Muhammad kita penjarain aja deh? Kalau mau penjarain, sahabat-sahabat juga bisa akan berdakwah. Ya udah, begini aja, kata Abu Jahal memberikan ini. Abu Jahal yang memberikan apa? Yang memberikan solusi di sini, solusi dari masalah mereka, na'udzubillah. Bagaimana kalau kita membunuh Muhammad, tapi kita kumpulkan semua pemuda-pemuda Quraisy dari semua suku dan kabilah, dan kita bunuh Muhammad dengan satu tikaman, sehingga darah Muhammad itu tersebar ke semua apa? Semua pemuda kabilah tersebut, sehingga Bani Hashim nggak mungkin bisa apa-apa kepada kita. Maka kemudian iblis mengatakan, wah ini ide yang bagus, luar biasa nih. Tapi saya katakan apa? Pertemuan ada iblis yang disebut sebagai riwayat yang dhaifah. Itu riwayatnya apa? Dhaifah. Walaupun Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surah Al-Anfal ayat 30, tentang pertemuan mereka itu benar ada. Pertemuan kafir Quraisy untuk merencanakan pembunuhan kepada Nabi itu ada. Tapi seperti apa teknisnya, wallahu a'lam, nggak disebutkan karena riwayatnya dhaifah masalah ini. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat ke-30, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy itu tuh memikirkan daya dan upaya terhadapmu ya Muhammad. Untuk apa? Menangkap, memenjarakanmu atau membunuh. Lihat 3. Untuk menangkapmu, memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Atau juga mengusirmu. Mereka memikir wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka memikirkan tipu daya. Allah juga apa? Allah juga menggagalkan tipu daya mereka. Wallahu khairul makirin. Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi Allah Azza wa Jalla sebutkan tentang apa? Tentang kisah mereka berkumpul di Darun Nadwa untuk membuat pemufakatan buruk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Udah itu memang ada, subhanallah. Ala kulli hal, kita kembali tadi. Nabi SAW berencana untuk keluar di awal malam ke rumah Abu Bakar, nanti tengah malam baru jalan. Ternyata mereka datang, pemuda-pemuda Quraisy itu sudah datang ketika di awal malam. Nah, ini yang saya katakan tadi. Ketika seseorang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, sudah bagus, luar biasa, tinggal tawakal kepada Allah. Allah yang akan menyempurnakan, kan gitu ya. Ketika ada kekurangan sana dan sini. Maka kemudian apa yang terjadi? Oh, sudah mukjizat di sini, betul ya? Sudah mukjizat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Yasin di ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Allah Azza wa Jalla menjadikan di depan mereka itu ada penghalang. Di belakang mereka juga ada penghalang. Mata mereka tidak melihat tentang Nabi SAW tersebut. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Maksudnya apa? Dalam ayat ini kata para ulama, ketika pemuda Quraisy itu mengepung rumah Nabi SAW, mereka masih melihat Nabi di dalam rumah. Tapi setelah itu kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan Nabi SAW keluar dari rumah mereka, dari rumah Nabi SAW, tanpa dilihat sama mereka sama sekali, subhanallah. Dan yang menggantikan Nabi SAW di tempat tidur beliau adalah siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Luar biasa bagaimana syaja'ahnya dan fidaknya, keberanian dari Ali bin Abi Thalib tentang masalah ini. Yang menggantikan, tuh bayangkan. Bahkan disebutkan meriwayat Nabi ketika keluar sempat apa? Menaburkan pasir di kepala-kepala mereka, tapi mereka kemudian tidak menyadari. Ini mukjizat Nabi yang Allah berikan pada saat itu. Yang menarik adalah, ini yang saya katakan tadi menarik nih kisah ini. Ali bin Abi Thalib ketika setelah peristiwa itu tuh hijrah ke Madinah, disebutkan dalam riwayat 3 atau 4 hari setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa pengepungan itu ternyata mereka mengepung, oh Ali bukan Rasulullah, hilang nih Rasulullah. Udah kabur kan gitu, subhanallah. Ali bin Abi Thalib ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengembalikan barang-barang berharga yang dititipkan oleh Nabi SAW dari kafir Quraisy. Jadi satu sisi mereka mengatakan Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad keluar dari agama nenek moyang, Muhammad kafir dari agama nenek moyang, penyihir dan lain sebagainya. Nih barang anak titip sama ente ya. Masuk akal kira-kira ikhwan?
Karena mereka tidak menemukan orang yang paling amanah dan paling jujur kecuali Nabi kita Muhammad SAW. 3 hari baru selesai Ali bin Abi Thalib mengembalikan barang-barang berharga. Kira-kira kalau antum nih, Ikhwan, ada orang mau bunuhin antum, mau intimidasi antum, hartanya dititipin antum, raib nggak kira-kira itu? Subhanallahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib 3 hari baru selesai disebutkan riwayat. Itu diantara apa tugas yang diberikan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Ala kulli hal, ketika kemudian dikepung, kemudian masuk karena mereka melihat ketika mereka mengintip masih ada orang yang tidur. Ternyata yang tidur kan Ali kan. Ketika di pagi hari mereka gerebek rumah Nabi SAW, ternyata bukan Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Maka kemudian Abu Jahal mengatakan, kemana Muhammad ini? Coba kita cari orang paling terdekat. Siapa? Abu Bakar. Betul ya? Maka mereka datang ke rumah Abu Bakar. Abu Bakar ternyata sudah nggak ada. Di dalam rumah ada siapa? Anaknya 2 tadi, anak perempuannya kan, Aisyah dan juga Asma. Maka Abu Jahal bertanya kepada Asma, menekan Asma. Asma mengatakan, saya nggak tahu. Saking keselnya Abu Jahal, maka Abu Jahal menampar Asma binti Abu Bakar. Dan ini kurang ajar luar biasa. Fir'aun umat ini, naudzubillah. Perbuatan yang sangat biadab luar biasa, menampar seorang wanita yang lemah luar biasa. Sampai disebutkan Asma binti Abu Bakar sampai apa? Terlempar anting dari Asma binti Abu Bakar saking kerasnya gamparan dari Abu Jahal. Maka pada saat itu orang-orang Quraisy maka mereka menyadari Muhammad sudah hilang, sudah kabur, berarti sudah hijrah. Maka mereka melakukan sayembara. Siapa yang bisa membunuh atau siapa yang bisa mendatangkan Muhammad hidup ataupun mati, kita akan berikan 100 ekor unta. 100 ekor unta berapa ya? Biar antum tahu nih, 100 ekor unta. Bukan kecil itu ya, subhanallah. 1 unta itu sekarang kalau nggak salah 4.000 real, kalau nggak salah ya 4.000 real. Kalau 100 berarti berapa? 400.000 real, betul? Antum kali 3.500 per 1 real 3.000 apa 4.500. 1, lebih, betul ya? 1 M lebih, kan? Antum dikasih 1 M lebih atau 2 M lebih, mendatangkan Muhammad hidup atau mati. 100 ekor unta, bayangkan. Sayembara luar biasa kemana-mana tuh, subhanallah. Nabi SAW lihat. Ini diantara apa? Taktik dan strategi Nabi nih. Setelah tadi keluar tengah malam, Nabi SAW bersembunyi dulu di Gua Thur. Jadi nggak langsung ke Madinah, enggak. Tapi Nabi SAW bersembunyi dulu di Gua Thur selama 3 hari lamanya. Rasulullah SAW bersembunyi bersama Abu Bakar di Gua Thur selama 3 hari lamanya. Di Gua Thur itu dari Masjidil Haram, kalau kita dari Masjidil Haram ikhwan ke namanya Jabal Nur. Di Gua Thur ada Gua Thur dan guanya itu masuk ke dalam. Jadi guanya itu bukan tapi masuk ke dalam. Makanya nanti kita sebutkan masalah ini. Nah, Rasulullah SAW 3 hari kemudian di Gua Thur. Ketika keluar dari rumah itu, nah kalau antum lihat ikhwan, Gua Thur itu bukan mendekat ke Madinah, tapi lebih mendekat ke arah Yaman. Jadi petanya nih ikhwan, ini Mekah, ini Madinah, atasnya Syam. Ini Mekah nih, atasnya Madinah, bawahnya Yaman, atasnya Syam. Nah, Rasulullah SAW ketika keluar dari rumah Abu Bakar, bukan langsung ke Madinah, enggak, tapi ke bawah, menuju ke arah Yaman. Gua Thur itu ke situ, sekitar 6-7 kilo dari Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah SAW bermalam 3 hari di situ. Supaya apa? Supaya menghilangkan jejak dan supaya orang-orang Quraisy nyari nggak ketemu, sudah mereka putus asa. Itu di antara taktik strategi Nabi. Kemudian ada juga yang ditugaskan. Siapa itu? Yang pertama yang ditugaskan Nabi SAW, Abdullah bin Abi Bakar. Abdullah bin Abi Bakar, anaknya Abu Bakar nih. Abdullah bin Abi Bakar ditugaskan ketika malam hari nginep dengan Nabi SAW atau di dekat Nabi dan Abu Bakar di Gua Thur tersebut, di dekat Gua Thur itu. Pagi hari ketika subuh dia balik ke Mekah untuk cari gimana nih berita-berita, ada berita apa, ketika ada sesuatu dia sampaikan kepada Nabi selama 3 hari lamanya. Ini Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua, ada namanya Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit ini dalal, seorang penunjuk jalan. Jadi dia tahu jalan-jalan setapak atau jalan-jalan tikus kalau bahasa kita, yang orang lain itu nggak lalui. Orang ini tahu, Abdullah bin Uraiqit. Abdullah bin Uraiqit ini seorang musyrik, seorang kafir, tapi dia amanah. Rasulullah SAW membayar dirinya untuk menunjukkan jalan setapak, jalan tikus dari apa? Dari Mekah ke Madinah, bukan jalan yang orang biasa lalui, karena bisa ketahuan. Yang ketiga, ada mantan budaknya Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Amir bin Fuhairah.
Fuhairah. Apa tugas Amir bin Fuhairah tersebut? Menggembalakan kambing ini untuk menutupi jejak Abdullah bin Abi Bakar. Karena kan bolak-balik bisa ketahuan dengan orang-orang kafir. Untuk menutupi jejak Abdullah bin Abu Bakar, begitu juga untuk menutupi jejak unta Rasul dan juga para sahabat Rasul dan Abu Bakar, maka Amir bin Fuhairah ditugaskan untuk mengembala kambing banyaknya, kemudian menutupi jejak-jejak tersebut. Karena orang-orang Quraisy itu mempunyai pembaca jejak yang handal luar biasa, ikhwan. Bisa ketahuan itu. Nah, Amir bin Fuhairah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk apa? Mengembala kambing untuk menutupi jejak-jejak unta tersebut. Dan juga setiap sorenya Amir bin Fuhairah datang ke Gua Thur tersebut, sehingga Rasul dan juga Abu Bakar meminum susu dari kambing tersebut. Selesai 3 hari, baru kemudian perjalanan dimulai. Yang saya katakan tadi, Mekah di sini, atasnya Madinah, bawah Yaman, atasnya lagi Syam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lewat jalan orang yang biasa, tapi lewat bawah, lewat ke selatan dulu ke arah Yaman, baru kemudian menyisir di tepi pantai Laut Merah. Tepi pantai Laut Merah disebutkan. Yang menunjukkan siapa tadi? Abdullah bin Uraiqid. Nabi SAW jalan berempat berarti. Betul ya? Jalan berempat. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, dan juga Amir bin Fuhairah. Yang tugasnya tadi Amir bin Fuhairah untuk apa? Untuk menutupi jejak dari Nabi SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq dari unta-unta mereka. Tapi sebelumnya ada yang terpotong, lupa saya. Sehebat-hebat tadi saya katakan, sehebat-hebatnya orang ketika merencanakan sesuatu manusia, ada kekurangan. Ini sebelum jalan nih, saya lupa, ada terpotong tadi. Kisah yang luar biasa, yang kita ma'ruf, kita tahu bersama. Sehebat-hebatnya orang ketika memberikan taktik sesuatu, ada aja kelemahannya, ada manusiawi. Dan itu di antara hikmah yang Allah berikan. Ternyata pembaca jejak yang handal dari orang Quraisy menemukan jejak Nabi SAW. Sampai di Gua Thur tadi itu, kan? Sampai di Gua Thur, mereka menemukan jejak Nabi terakhir di depan gua itu, di depan mulut gua. Habis, jejak Nabi habis, selesai, nggak ada lagi. Jejak unta Nabi dan juga Abu Bakar, mereka nggak bisa baca lagi. Di mana ini? Mereka cari. Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu ketakutan luar biasa. Ya, manusiawi dong, betul ya? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala takut pada saat itu. Kenapa? Karena kalau mereka melihat ke bawah, kata Abu Bakar, habis, kita akan ketahuan wahai Nabi SAW. Bayangkan, subhanallah. Kalau mereka melihat ke bawah saja, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka akan melihat kita. Makanya saya katakan tadi, Gua Thur ini mulut guanya di atas dan guanya menjurus ke bawah, melihat ke bawah. Abu Bakar mengatakan apa? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau anna ahadukum absara tahta qadamaihi la absaran." Kalau di antara mereka ada yang lihat ke bawah mata kakinya saja atau ke bawah kakinya, kita akan terlihat wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. Dalam surat kan Allah sebutkan la tahzan innallaha ma'ana, subhanallah. Jangan engkau takut wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah azza wajalla bersama kita, subhanallah. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan apa? Ma dhannuka ya Abu Bakar bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar As-Siddiq terhadap 2 orang yang ketiganya itu Allah? Allahu akbar. Yang ketiganya siapa? Allah. Nah, riwayat yang menyebutkan bahwa di depan mulut pintu gua itu ada laba-laba, riwayatnya dhaifah, lemah. Kenapa? Kalau ada laba-laba, Abu Bakar nggak takut. Betul ya? Abu Bakar nggak akan takut. Ada riwayat yang mengatakan bahwa di atas gua tersebut ada merpati yang bertelur, itu pun dhaifah. Ada pohon yang tumbuh, itu pun dhaifah riwayatnya. Karena ketika Abu Bakar takut tadi mengatakan kalau mereka melihat ke bawah aja kelihatan kita semua. Tapi mereka cari nggak dapat, mereka jalan. Lihat bagaimana ketawakalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam luar biasa kepada Allah ya. Allahu Akbar subhanallah. Walaupun Abu Bakar pada saat itu keluar fitrah manusiawinya, lihat bagaimana utusan Allah Tabaraka wa Taala yang luar biasa satu ini. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai 3 hari, maka mereka keluar tadi saya katakan. Mereka berjalan berempat. Rasulullah SAW, Abu Bakar, Abdullah bin Uraiqid, dan juga siapa? Amir bin Fuhairah. Mereka jalan tadi ke arah Yaman, ke bawah ke selatan, kemudian menyisir ke arah pantai, ke laut selatan. Jalan-jalan setapak, jalan-jalan tikus yang tidak dilalui orang. Ada satu orang
Nah, ini menarik nih. Ada satu orang yang bernama Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Suraqah ini dia juga tahu jalan-jalan setapak. Karena dia biasa jalan-jalan seperti itu. Kemudian Suraqah ini banyak anak buah. Karena Suraqah ini tahu orang-orang Quraisy memberikan hadiah 100 ekor unta bagi mendapatkan Muhammad hidup atau mati, maka kemudian Suraqah menyebar orang-orang mencari. Ada salah satu anak buahnya datang kepada Suraqah. Wahai Suraqah, saya melihat dari jauh ada orang berempat jalan tuh di pinggiran pantai. Suraqah dalam hatinya, oh, itu Muhammad pasti itu dengan Abu Bakar, pasti itu. Tapi Suraqah mengatakan kepada anak buahnya, oh bukan, itu bukan Muhammad, cari tempat yang lain. Kenapa? Karena dia mau ambil sendiri 100 ekor unta itu. Kalau anak buahnya tahu dibagi dong, betul ya? Serahkan dia nih, subhanallah. Maka kemudian dia mengatakan selesai, orang itu jalan, Suraqah tenang, saya diam saja. Seakan-akan nggak terjadi apa-apa. Orang itu semua sudah jalan, sudah tenang, dia mengatakan kepada pembantunya, siapkan kudaku, siapkan tombakku, siapkan semuanya. Ada apa wahai fulan? Ada apa wahai tuan? Aku akan jalan. Maka Suraqah jalan mengikuti jalan Nabi SAW tadi, subhanallah. Kemudian Suraqah dari jauh melihat, oh benar. Rasulullah SAW nih, Muhammad ini sama Abu Bakar nih, subhanallah. Suraqah pada saat itu belum muslim. Muhammad dan Abu Bakar, subhanallah. Dari jauh dia memacu kudanya luar biasa, subhanallah. Dan Allah takdirkan kuda itu terperosok ketika dekat dengan Nabi dan Abu Bakar. Keadaan seperti ini, kata Suraqah, nggak pernah sama sekali terjadi. Karena kita tahu bersama orang-orang Arab jahiliyah terdahulu adalah orang yang luar biasa dalam memainkan kuda, bahkan ketika berkuda sambil memanah, sambil menombak, itu biasa bagi mereka. Ini kejadian nggak biasa terjadi, kata Suraqah. Kok tiba-tiba kudaku terperosok, subhanallah. Maka dia mengambil apa? Mengambil undiannya, itu undian ansab ini syirik nih sebenarnya. Undian dengan ansab ini, subhanallah. Kemudian diundi, maju atau enggak gitu. Ternyata yang keluar enggak. Balik maksudnya, jangan kejar. Kata Suraqah, enggak benar. Kenapa? 100 ekor unta. Betul, hawa nafsunya luar biasa. Dia kejar lagi Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Ketika sudah mendekat, terperosok lagi 2 kali. Diambil lagi tadi undiannya, yang keluar. Tidak lagi, jangan jalan, balik. 2 kali, bayangkan, subhanallah. Enggak benar. Ini syirik nih, Khan. Undian ini mengundi nasib itu dengan anak panah nih. Itu ansab tuh. Itu syirik. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Karena Allah katakan itu kan. Itu ansab itu syirik, tapi pada saat itu dia mengingkari kesyirikan. Kenapa? Ingin dapatkan 100 ekor unta. Maka ketiga kalinya dikejar lagi Nabi SAW. Ketika mendekat lagi, jatuh lagi terperosok udahnya. Kata Suraqah, ini nggak benar. Ini nggak mungkin. Sampai 3 kali, bayangkan, subhanallah. Sampai 3 kali, subhanallah. Maka kemudian dia ambil lagi kudanya, maka dia katakan berteriak dengan kencang kepada Abi Muhammad dan juga Abu Bakar sehingga terdengar gitu. Jangan takut, aku datang dengan aman, kata dia. Kata Suraqah, jangan kalian takut, aku datang dengan aman. Baru kemudian kudanya jalan dengan tenang, nggak terperosok lagi, subhanallah. Maka kemudian Suraqah bertemu dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW meminta untuk apa? Jangan kasih tahu kepada orang. Jangan kasih tahu kepada orang, kemudian sembunyikan kami di sini dan sebagainya, macam-macam. Ada sebuah riwayat, tapi riwayatnya dhaifah juga, bahwa Suraqah ini akan memakai gelang-gelang dari Persia. Ma'ruf ini riwayatnya, betul ya? Tapi riwayatnya didhaifkan oleh para ulama. Suraqah ini akan memakai gelang dari gelang Persia, sehingga ketika zaman Umar bin Khattab, Suraqah kemudian benar-benar dipakaikan gelang-gelang dari raja-raja Persia. Tapi ini riwayat yang dhaifah. Yang benar adalah bahkan Umar bin Khattab memasukkan harta-harta dari harta rampasan perang dari Persia tersebut ke Baitul Mal dengan mengatakan ini adalah yang menjadikan kita berselisih. Itu harta maksudnya, subhanallah. Nah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga ketika Suraqah ini, Abu Bakar itu selalu di belakang. Melihat ke kanan, melihat ke kiri, melihat ke belakang, dan sebagainya. Selalu takut dengan kondisi Nabi SAW. Dan Nabi SAW selalu berzikir, berdoa kepada Allah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya sambil jalan. Sambil kemudian jalan. Nah, ini disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Sampai sini dulu ya. Yang panjang-panjang. Nanti antum tambah ngantuk nanti, subhanallah. Karena kisah hijrahnya Nabi SAW panjang lebar. Ini saya singkat-singkat, subhanallah. Saya nggak sampai
panjang lebar. Tapi banyak luar biasa yang kita bisa ambil pelajaran dari sini. Betul ya? Di antaranya tadi, tawakal itu berarti harus ada usahanya. Usaha itu harus ketika seseorang bertawakal. Bukan kemudian sudah tawakal, kita jalan aja seperti air, Pak Ustaz. Air apa? Air di mana? Air di got, air di mana? Subhanallah. Yang jalan Nabi SAW, lihat. Dengan taktik strategi yang luar biasa, subhanallah, setelah itu baru serahkan ke Allah. Usaha itu harus digabungkan dengan tawakal kepada Allah Taala. Dan lihat bagaimana kecerdasan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, luar biasa. Perjalanan maut ini, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq, dan lihat juga kata para ulama bagaimana keberanian Ali bin Abi Thalib. Bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sangat mengkhawatirkan kondisi Rasulullah SAW. Karena ketika Rasulullah ketangkap, habis, selesai sudah, kan gitu. Makanya Abu Bakar sangat cintanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan dari sini kita bisa lihat bagaimana bantahan yang luar biasa besarnya kepada Rafidhah, yang sampai kemudian mengkafirkan Abu Bakar, mengatakan Abu Bakar, na'udzubillah min dzalik. Ini perkataan yang luar biasa dustanya dan besarnya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah orang-orang yang menghina Abu Bakar. Dan masih banyak kan faedah-faedah yang kalau kita sebutkan ada belasan bahkan puluhan faedah-faedah dari hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi ala kulli hal, intinya adalah ketika seseorang hijrah. Nah, ketika seseorang hijrah, kita ambil kepada diri kita. Baik hijratul amal atau hijratul makan. Hijrah amalannya atau hijrah tempatnya, maka dua hal ini yakinlah Allah Azza wa Jalla akan menolong diri kita. Allah Azza wa Jalla akan menolong diri kita. Walaupun perjalanan hijrah itu terjal. Betul ya? Perjalanan Nabi dari Makkah ke Madinah, perjalanan maut itu luar biasa. Terjal. Tapi Rasulullah SAW menempuhnya bismillah. Dan Allah berikan pertolongan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat. Dan diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka yakinlah kata para ulama. Ketika kita berjalan di atas hijrah ini, jalan hijrah ini, baik hijratul amal atau hijratul makan, yakinlah Allah Azza wa Jalla pasti akan selalu menolong diri kita. Walaupun jalan hijrah ini terjal, walaupun jalan hijrah ini berat, sulit, sahih, betul. Tapi yakinlah, ketika kita selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah, di antara usaha adalah doa, kan gitu. Usaha, doa, dan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla akan selalu berikan yang paling terbaik kepada kehidupan kita, insyaAllah ta'ala. Allah a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit pembahasan secara singkat. Saya singkat-singkat banyak ya tentang masalah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Allah a'lam bishawab. Silakan pertanyaan. Masya Allah. Luar biasa, alhamdulillah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah banyak sekali faedah yang bisa kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Ini semakin menunjukkan bahwa Masya Allah sangat menarik ya Sirah untuk terus dipelajari, banyak sekali faedah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan, dan nampaknya ini memancing kita untuk bisa terus belajar Sirah Ustaz ya. Ini kayaknya kita terusin berikutnya kayaknya Ustaz ya, insya Allah. Insya Allah semoga Allah mudahkan. Baik teman-teman sekalian, semoga jadi sebuah semangat buat kita untuk belajar Sirah ya insya Allah, dan semoga mudahkan nanti bersama Ustaz kita bisa meneruskan, semoga Allah mudahkan. Dan kini tiba saatnya buat kita untuk bisa memperdalam materi yang telah Ustaz sampaikan dengan bersoal jawab, insya Allah. Kesempatan pertama kita akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan yang telah bergabung di Clubhouse ya, untuk bisa mengajukan pertanyaan langsung. Silakan, mungkin kita bisa angkat 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kang Denny, silakan. Baik, sambil menantikan pertanyaan yang akan masuk, bagi teman-teman yang telah menerima invitation to speak-nya, silakan bisa langsung di-accept. Dan seperti biasa, teman-teman sekalian, di akhir sesi nanti kita akan menyiapkan kuis berhadiah yang akan disampaikan oleh Ustadz, dan nanti hadiahnya dipersembahkan oleh Menuju Izzah, kemudian juga Mami Shine, dan juga Bayi Kipti, insya Allah. Baik, kita masih menantikan pertanyaan yang akan masuk. Sebentar. Yang akan dengerin Sirah kayaknya, nggak ada pertanyaan, alhamdulillah. Insya Allah. Baik, alhamdulillah. Dan juga nanti kita akan coba angkat pertanyaan lewat YouTube juga, insya Allah. Baik, silakan. Bagi yang telah menerima invitation to speak, silakan untuk bisa langsung di-accept. Baik.
Ya, silakan Dimas langsung pada pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Gimana kan ya kalau misalnya apa namanya yang kita jadikan itu kan yang keterangan-keterangan yang sirah yang hadisnya yang lemah gitu bisa jadikan hujah nggak ya? Misalnya yang menceritakan Ustaz. Kan ada yang dalilnya lemah atau yang masyhur gitu. Sementara Anda juga pernah baca yang sirah Nabawiyah Safiur Rahman itu ada beberapa yang diceritakan Ustaz, yang belum diceritakan di kitab yang Safiur Rahman itu Ustaz. Apakah boleh kita mengambil intisari dari kita yang ada dalilnya yang lemah? Nah, barakallahu fikum. Baik, silakan Ustaz. Para ulama sirah, para muarikh mengatakan, di antaranya Syekh Muhammad Al-Awaji. Saya pernah duduk di kajian beliau di Walahi Sirah di kota Nabi, Masya Allah, seorang doktor sirah di kota Nabi, Masya Allah. Beliau mengatakan di sini, dalam pembahasan sirah Nabawiyah ini, para ulama tidak sekencang seperti ketika pembahasan hadis. Riwayat yang diteliti oleh para ulama, riwayat yang sirah ini tidak seteliti dan sekencang ketika di dalam hadis, memang betul sahih. Kenapa? Selama itu, perhatikan, selama itu tidak ada yang menyangkut masalah hukum. Selama itu tidak ada menyangkut masalah hukum atau misalnya akidah, keyakinan, kan gitu. Itu jelas, kalau yang seperti itu jelas pasti para ulama akan melitinya dengan luar biasa telitinya. Nah, makanya banyak di dalam kisah-kisah sirah Nabawiyah ini hadis-hadis yang dhaif, yang lemah, tapi dhaifnya yasir, dhaifnya lemahnya itu hanya sedikit. Apalagi kalau ternyata banyak turuk, banyak jalan yang banyak riwayat atau banyak jalan yang bisa menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka yang seperti ini masih diambil oleh para ulama. Nah, para ulama sirah ya, masih diambil oleh para ulama. Tapi kalau kita bicara tentang masalah muhaditsin, wah, beda itu, subhanallah. Karena kita tahu bersama para muhaditsin itu ya, strength luar biasa. Satu ya satu, dua ya dua, kan itu. Nah, tapi sebagian ulama sirah mengatakan, karena kalau benar-benar kita ambil strength benar-benar ulama sirah ini, maka akan sangat banyak luar biasa kisah-kisah Nabi ini yang terpotong-potong, yang hilang-hilang. Kalau ternyata benar-benar sangat teliti dengan jelas, kesahihannya harus benar-benar tingkat tinggi dan lain sebagainya, seperti hadis misalnya. Nah, makanya saya langsung dengar langsung dari Syekh Muhammad Al-Awaji tentang masalah ini. Selama itu bukan perkara hukum, kata beliau, selama itu bukan perkara akidah, keyakinan, maka banyak para ulama yang masih tasamuh istilahnya. Masih banyak para ulama sirah terutama ya, yang kemudian masih mengambil, masih yang membolehkan tentang masalah tersebut. Kecuali tadi dhaifnya ternyata mungkin dhaif jiddan, dhaifnya parah kan gitu. Atau kemudian tidak ada syawahid lain, jalan yang lain, turuk yang lain untuk menguatkan riwayat tersebut. Nanti yang seperti ini bisa ditinggalkan. Ada satu kitab bagus tentang masalah As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Dr. Akram Al-Umari. Dr. Akram Al-Umari. As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Ada satu buku juga Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini 4 jilid bahasa Arab, tapi belum ada bahasa Indonesianya kalau ini ya. Kalau itu udah ada bahasa Indonesianya tuh. Dr. Akram Al-Umari, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah sudah ada. Tapi kalau Lu'lu' Marjan nggak ada, belum ada bahasa Indonesianya. Ada juga bahasa Indonesianya ada, nggak tahu kalau sekarang. Kalau dulu perisai Quran yang menerjemahkan Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Ini yang jadi muqarrar di Jami'ah Islamiyah nih, yang kita pelajari Al-Masadir Al-Asliyah nih, tentang Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Dan bagus juga Rahkil Maktum, bagus luar biasa, di antara pemenang juara Nobel dan sebagainya. Nah, beliau masih membawakan banyak hadis-hadis yang memang bisa dikatakan masih ditolerir oleh sebagian ulama mu'arrikh, para ahli sirah atau masalah itu. Allah alam bisawab. Intinya adalah para ahli sirah tentang masalah sanad dalam masalah kisah sirah ini tidak se-strength, tidak sekencang pada muhaditsin, apalagi perkara-perkara hukum tertentu. Allah alam bisawab. Antar bacain tadi Ustaz.
Yang Anda bacakan campur-campur. Yang pertama, yang Anda sering ambil apa? Sudah ada terjemahannya ini. Namanya fikih sirah. Fikih sirah. Ini Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid. Yang pertama nih, Profesor Dr. Zaid Ibn Abdul Karim Az-Zaid yang pertama. Yang kedua tadi nggak ada bahasa Indonesianya, Al-Lu'lu' wal Marjan. Al-Lu'lu' wal Marjan nggak ada bahasa Indonesianya nih, 4 jilid. Al-Lu'lu' wal Marjan. Yang ketiga tadi Dr. Akram Al-Umari. Ini bahasa Indonesianya ada nih. Dr. Akram Al-Umari, As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Sirah Nabi yang sahih. Dan lain-lainnya. Allah a'lam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Syukran Dimas, jazakallah khair atas pertanyaannya. Jadi faedah buat kita semua insya Allah. Silakan selanjutnya bagi akan bertanya, kami berikan kesempatan di teman-teman di Clubhouse. Sambil menantikan yang akan bertanya, Ustaz, mohon izin kami menyampaikan pertanyaan yang telah masuk di kolom live chat YouTube, Ustaz. Ustaz, ya, Assalamualaikum Ustaz. Tadi ada pembahasan tentang undian, Ustaz. Kalau dikaitkan dengan kondisi masa sekarang ini, jikalau ada undian dengan door prize itu termasuk syirik atau bagaimana, Ustaz? Bukan, beda. Ini mengundi nasib. Al-Azlam. Al-Ansab itu mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah. Zaman dulu itu tadi, itu di dalam kesyirikan diantaranya adalah mengundi nasib dengan anak panah. Ya, nasib saya gimana nih? Anak panah ini mengatakan bagus, anak panah ini mengatakan nggak bagus, dan sebagainya. Masa kemudian nasib dia kemudian diundi dengan anak panah tersebut? Maka itu jelas sesuatu yang tidak benar. Tapi bukan nggak ada masalah sama door prize, nggak masalah sama ini. Itu sama sekali tidak nyambung ke situ, subhanallah. Allah a'lam. Karena ada undian ini diperbolehkan, Ustaz ya? Nah, ada undian yang diperbolehkan. Contohnya apa, Syekh Alvin? Mengundi giliran anak, misalnya, Ustaz, pemain. Oh, anak sih, untuk anak. Mengundi giliran istri, Ustaz ya? Nah, betul. Rasulullah biasa mengundi. Rasulullah biasa mengundi istrinya yang ikut safar. Ini siapa, subhanallah? Rasulullah selalu undi itu. Siapa yang ikut safar ketika Rasulullah safar, istrinya yang ikut safar itu siapa dan sebagainya. Itu biasa Rasulullah qur'ah namanya, mengundi. Itu kan undiannya bukan sesuatu yang haram, bahkan itu di antara sunnah. Allah. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah, silakan teman-teman sekalian bagi yang akan bertanya, kami silakan. Kang Deni, apakah ada yang diangkat via Clubhouse? Silakan. Yuk. Belum ada nih. Nah, biasanya udah mulai menjelang akhir baru deh mulai banyak yang bertanya ya, Masya Allah. Baik Ustaz, kemudian juga kita akan coba angkat. Silakan, jika ada yang mau malu via kolom live chat juga bisa, silakan. Kemudian juga bisa manfaatkan chat Clubhouse ataupun di Instagram, silakan diinfokan panitia jika ada pertanyaan sambil menantikan pertanyaan yang akan masuk via teman-teman. Ustaz, tadi terkait bagaimana proses hijrah yang Rasulullah lakukan, Ustaz ya, dengan berbagai macam ikhtiar yang maksimal, rencana, strategi gitu, Ustaz ya. Ini menjadi sebuah pertanyaan menarik, Ustaz, dari rekan kita di Instagram, Ustaz, terkait hijrah kami ini, Ustaz. Bagaimanakah caranya supaya bisa konsisten saja? Mungkin semangat di awal gitu, kemudian saat akan berjalan mulai Ustaz naik turun, kembang kempis, bahkan sampai dengan putus, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz. Nah, kiat-kiat agar istiqamah, ikhwan, ini kajian tersendiri nih. Siap lagi 2 jam ke depan berarti insyaallah ya. Secara singkat, yang pertama, ketika seseorang ingin istiqamah, maka yang paling pertama tajdidun niyah, kata para ulama, tajdidul ikhlas. Selalu dia nggak bosan untuk memperbaharui keikhlasannya. Selalu berusaha untuk memperbaharui apa? Keikhlasannya. Ketika dia hijrah misal, karena Allah Azza wa Jalla dia hijrah, alhamdulillah. Tapi di tengah jalan itu bisa jadi kemudian niat yang tadinya karena Allah berubah, betul ya?
Ini pentingnya tajdid. Ini pentingnya memperbaharui niat yang tadinya mungkin melenceng untuk memperbaharui lagi, balik lagi. Melenceng lagi, balikin lagi, kan gitu. Karena keikhlasan ini, ikhwan, akan memberikan sesuatu yang mungkin dalam benak manusia itu mustahil. Itu ikhlas, ikhwan. Luar biasa, Masya Allah. Kalau memang seseorang itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, apapun itu, ikhwan. Contohnya adalah hijrah nih. Ingin istiqamah dalam hijrah dan sebagainya. Allah Azza wa Jalla akan berikan sesuatu yang mungkin di luar nalar manusia, kok bisa dia begitu ya. Itu ikhlas. Dan itu pentingnya mentajdidul ikhlas, kata para ulama. Mentajdidun niyah. Selalu memperbaharui niat kita, keikhlasan kita di dalam kita beramal saleh, dalam kita berhijrah, dalam kita melakukan aktivitas dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, milieu, teman. Teman hijrah ini penting, subhanallah. Jangan kita hijrah, teman-teman yang buruk nggak kita tinggalin. Aduh, itu berat ya kan. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka lihatlah siapa yang kalian jadikan teman karib kalian. Allahu Akbar. Teman itu luar biasa pentingnya. Cari teman-teman yang saleh, cari teman-teman yang salehah, kan gitu. Untuk satu dengan yang lain saling topang menopang di dalam jalan hijrah ini, karena berat, jalan hijrah ini terjal luar biasa. Syaitan akan berusaha dengan sekuat tenaganya bagaimana menjadikan orang yang hijrah ini supaya nggak istiqamah, kan gitu. Supaya tidak istiqamah di jalan Allah tabaraka wa taala. Itu kerjaan syaitan tuh. Di antaranya caranya adalah dengan teman. Kan teman yang luar biasa. Teman yang baik. Yang ketiga kata para ulama, mendekat kepada Al-Quranul Karim. Mendekat kepada Al-Quranul Karim. Bersahabat dengan Al-Quranul Karim. Baik itu qiraatan membacanya, baik itu tadabburan, mentadaburinya, memahami Al-Quran, baik itu amalan, mengamalkan Al-Quran, mendekat kepada Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan mengangkat suatu kaum dengan Al-Quran dan menghinakan suatu kaum dengan Al-Quran. Kalau kita ingin diangkat diri kita, ikhwan, oleh Allah Azza wa Jalla, kita jangan pernah jauh dari Al-Quran Al-Karim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan apa? Satara atharan ajiban. Kalian akan melihat sesuatu yang luar biasa menakjubkan ketika kalian mendekat kepada Al-Quran Al-Karim. Sibukkan diri kita dengan itu tuh, membaca Al-Quran, menghafalnya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkan isi Al-Quran dan seterusnya. Itu akan luar biasa. Ya. Selanjutnya pula kata para ulama, selalu menuntut ilmu. Jelas ini. Orang ketika hijrah itu ikhwan sedang butuh-butuhnya sama hidayah. Sedang butuh-butuhnya oleh apa? Oleh hidayah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan itu bisa didapatkan ketika dia menuntut ilmu. Setelah ilmu dia amalkan ilmu tersebut, amal saleh. Sedang butuh-butuhnya lagi sama hidayah itu, subhanallah. Bukan ketika dapatkan hidayah, hijrah, oh selesai sudah. Enggak, tugasnya lebih berat ke depannya, luar biasa itu. Tugasnya lebih berat disebutkan oleh para ulama. Jangan pernah malas untuk menuntut ilmu syar'i. Nggak ada cerita lulus, nggak ada cerita khatam ketika menuntut ilmu syar'i itu, nggak ada cerita dia. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam al-Mubajjal, bayangkan, al-bahr mutabahhar kata para ulama. Yang lautan luar biasa ilmunya Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan satu kisah bahwa ada seorang ahlul hadis datang ke Baghdad. Maka murid-murid Imam Ahmad lari mengejar ahlul hadis tersebut dengan pena dan kertasnya untuk nanya hadis kepada ulama tersebut. Ternyata tanpa mereka sadari di belakang Al-Imam Ahmad bin Hanbal lari juga dengan pena dan kertasnya. Maka murid itu, ya Imam, mengatakan balagh sama balagh. Wahai Imam, kau telah mencapai derajat yang kau capai sekarang nih. Mau ngapain lari-lari seperti kami gitu, bawa pena sama kemudian apa? Kertas. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Naam. Minal mahbarah hatul maqbarah. Dari pena ini nih sampai masuk lubang kubur baru selesai. Imam besar ya kawan. Kita jadi imam kagak? Ya imam ini deh, imam rumah tangga deh, mending deh, subhanallah. Al-Mubajjal tidak, subhanallah. Al-Hafiz juga bukan. Sudah cukup. Nah, akidah udah bagus, masyaallah.
Nuntut ilmu itu subhanallah luar biasa. Dan itu kenikmatan besar ya kan. Perhatikan baik-baik. Orang-orang yang Allah berikan kenikmatan ketika dia nuntut ilmu itu adalah hidayah besar kepada diri. Karena ada orang-orang yang ketika duduk di majelis ilmu nggak betah. Betul ya? Ada orang-orang yang nggak nikmat sama sekali ketika duduk di pengajian. Sama sekali nggak ada kenikmatan. Ini musibah besar bagi dirinya kata para ulama. Nuntut ilmu. Selanjutnya apa? Doa kepada Allah. Jangan putuskan doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Subhanallah. Doa kepada Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya pula kata para ulama apa? Selalu membersihkan hati ini. Tazkiyatun nafs. Selalu berusaha mensucikan, membersihkan hati kita nih, jiwa kita nih. Dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Riya, sum'ah, ujub, kibr, hasad, dan lain sebagainya. Karena penyakit-penyakit hati ini akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan hidayatul taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berusaha untuk selalu membersihkan hati kita. Selanjutnya kata para ulama, sering membaca kisah-kisah orang-orang soleh terdahulu. Contohnya ini, As-Sirah An-Nabawiyah, kisah para sahabat, kisah para tabi'in, kisah para ulama salaf terdahulu luar biasa. Kisah para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW itu akan menguatkan diri kita luar biasa. Coba untuk bayangkan, antum dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah ketika umroh, naik bis, kanan kiri ngelihat padang pasir, tandus luar biasa. Rasulullah SAW jalan dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan, dari Mekah ke Madinah. Bahkan diriwayatkan Rasul dan Abu Bakar As-Siddiq nggak tidur itu. Ketika hijrah nggak tidur sampai malam, sampai pagi nggak tidur, sampai kemudian Abu Bakar menemukan ada satu apa? Tempat untuk istirahatnya Nabi. Nabi istirahat sebentar, jalan lagi. Abu Bakar nggak tidur, bayangkan. Sampai ke Madinah. Kita jalan dari pakai bis loh ini, 5-6 jam dari Madinah ke Mekah, capek itu. Nabi SAW luar biasa itu. Untuk menjaga apa? Keimanan. Mana diri kita? Mana diri kita dengan Nabi SAW dengan para sahabat, subhanallah. Membaca kisah-kisah orang soleh terdahulu, dari para anbiya dan rasul, dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kisah ulama salaf itu luar biasa. Itu ngecas iman kita luar biasa, Masya Allah. Nikmatan besar ketika dengan kisah-kisah tersebut. Dan lain sebagainya, masih banyak insya Allah. Mudah-mudahan itu sedikit agar Allah berikan istiqamah dalam hijrah kita. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Baik, sudah masuk 21.18, tapi kita coba angkat pertanyaan terakhir ya. Baik, silakan, kita akan angkat. Baik, silakan langsung ke inti pertanyaannya, Sister Iman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana izin bertanya terkait teman itu, Ustaz. Kita kan berteman kalau bisa tidak milih untuk biar support hijrah kita secara total juga ya, Ustaz. Lalu bagaimana tentang teman kita yang belum hijrah? Kita tetap temannya sama dia, cuman frekuensinya kita kurangi untuk bertemu, untuk komunikasi. Tapi pas kita ketemu itu mereka menghargai Ana yang sudah hijrah, Ustaz, misalnya tidak ada musik di sana, terus kita tidak upload selfie di sana. Itu gimana, Ustaz? Apakah kita tetap hindari teman seperti itu, atau kita tetap stay berteman sama dia? Siapa tahu kita jadi wasilah mereka untuk pelan-pelan belajar agama, karena mereka juga ada yang bertanya tentang Ana mengenai agama gitu, Ustaz. Itu gimana? Apakah kita tetap hindari apa tetap kita stay berteman sama mereka gitu, Ustaz? Itu aja. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Silakan. Ikhwan, ketika kita berhijrah, bukan berarti kita hidup sendiri di tengah hutan. Ini yang penting nih, subhanallah. Kenapa? Karena banyak orang ketika hijrah itu seakan-akan kemudian seperti orang yang kaku, betul ya? Seperti nggak kenal orang. Ini salah, subhanallah. Harusnya dia tambah apa? Tambah asyik dengan orang, tambah nikmat dengan orang. Cuma kalau yang dia jadikan khalil itu tadi teman dekat, sahabat karib. Nah, ini yang harus milih-milih, betul ya? Bukan berarti kemudian semua teman-teman dulu semuanya hilang, nggak ada satupun deh. Mau yang baik, mau yang buruk, mau yang ini, mau yang itu, sama sekali nggak ada. Sekarang baru semua. Bukan seperti itu, perhatikan. Kecuali teman-teman tadi, teman-teman yang racun. Kalau Ibnu Qayyim membahasakan ada 4 pertemanan. Yang pertama laksana apa?
laksana makanan pokok, yang kedua laksana obat, yang ketiga laksana penyakit, yang keempat laksana racun. Ada teman yang laksana racunin, naudzubillah. Memberikan kesesatan pada kita, memberikan kedurhakaan. Kalau kita dekat akhirnya kemudian apa? Mematikan hati kita. Ini naudzubillah, yang seperti ini sih dekat aja jangan, subhanallah, yang seperti ini. Ketika dekat malah kemudian seseorang dulunya naudzubillah mungkin pecandu narkoba, dekat dengan teman ini balik lagi narkoba. Kan bisa seperti itu, betul ya? Kalau yang seperti ini jelas jangan temenin. Tapi kalau tadi apalagi menghargai kita, kemudian nggak ada musik, nggak ada luar biasa, masya Allah, bisa mudah-mudahan dengan itu menjadi wasilah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada diri kita, tunjukkan akhlakul karimah dan lain sebagainya. Jadi bukan berarti ketika tambah ngaji tambah kaku, tidak, subhanallah, malah sebaliknya, tambah supel kepada orang. Karena memang Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih afdal daripada seorang mukmin yang tidak bergaul dengan mereka dan tidak sabar akan gangguan mereka. Nah, ini disebutkan masalah itu. Kecuali saya katakan tadi teman-teman yang ternyata racun dan naudzubillah, atau penyakit yang ternyata penyakit itu berat bisa kemudian apa? Nular kepada kita. Orang-orang yang pelaku maksiat dan lain sebagainya, kalau kita dekat akhirnya kemudian nular, kita akan berbuat seperti itu. Seperti ini jangan, seperti ini jelas. Bahaya kalau seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian jawaban untuk Sister Imas dan faedah untuk kita semua. Syukran, jazakillah khair. Baik Ustadz, kini kita telah tiba saatnya untuk melaksanakan kuis nih Ustadz, Masya Allah. Ustadz akan menyiapkan 4 pertanyaan, insya Allah. Baik, dan Kang Deddy bisa dibantu ya, kita akan clear PC-nya insya Allah. Dan kita akan persilakan kepada Ustadz untuk bisa menyampaikan pertanyaan pertama, kami silahkan Ustadz. Yang pertama, siapa nama penunjuk jalan yang dibayar Nabi SAW dan dia masih musyrik? Yuk, Masya Allah. Silakan Kang Den. Masya Allah. Disclaimer ya, ini yang dulu-duluan nih, Masya Allah. Karena dia paling cepat, dia nggak usah sungkan bagi yang pernah menang kuis juga, enggak masalah, silakan. Kita dulu-duluan, Masya Allah. Fasabiqul khairat. Silakan Kang Den, bagi yang telah menerima invitation speak, langsung di-accept ya, silakan. Baik, Mbak Fitri, silakan langsung jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Abdullah bin Uraikid. Nah, Masya Allah. Uraikid. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, selamat Mbak Fitri. Alhamdulillah, silakan untuk bisa langsung screenshot dan kirimkan juga beserta datanya ke link tree yang ada di profil Instagram Drabanias ya. Silakan. Kami nantikan data alamat lengkap untuk pengiriman hadiah, kami nantikan hingga hari Jumat maksimal, insya Allah. Dan bagi yang telah menerima hadiahnya, silakan bisa langsung post story atau mengabarkan kepada admin. Terima kasih, Mbak Fitri. Silakan selanjutnya pertanyaan kedua kami, silakan. Pertanyaan kedua, apa faktor yang memicu Rasul dan para sahabatnya hijrah? Baik. Ada beberapa tadi disebutkan, ada 4 ya, kurang lebih. Ya. Masya Allah, Masya Allah. 3 aja udah cukup insya Allah. Baik, 3 cukup. Silakan, ayo, brother, sister. Wah, sister lagi. Silakan, Ustinur. Bismillah. Yang pertama itu adanya tekanan intimidasi, siksaan dari kafir Quraisy. Yang kedua adanya kekuatan yang akan membantu melindungi umat Islam. Yang ketiga, para pembesar Quraisy, sebagian masyarakat Mekah mempercayai bahwa Rasulullah itu pendusta. Yang keempat, kaum muslimin khawatir agama ini akan terfitnah. Sudah, Masya Allah. Baik. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Selamat Mbak Nur. Masya Allah. Silakan bisa screenshot dan langsung kirimkan beserta biodatanya ya. Maaf, dengan data alamat lengkap ke link tree yang tersedia di profil Instagram Drabanias. Baik, selamat. Silakan. Pertanyaan ketiga, silakan Ustaz. Yang ketiga, kenapa hijrahnya ke Madinah? Apa hikmahnya? Allah pilih kota Madinah sebagai tempat hijrah Nabi SAW. Mengapa Madinah? Yuk, ayo Ikhwan, Brothers, ketik jarinya, ayo, Masya Allah. Alhamdulillah, sisa lagi, silakan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilihan Madinah pertama karena pendampingnya Rasulullah. Kemudian kedua itu di daerah sekitar Madinah itu kan
padang batu yang situ orang nggak bisa masuk, susah gitu. Terus kemudian ada daerah sekitarnya penuh dengan pohon kurma. Jadi cuma satu, jadi daerahnya itu tertutup. Ya tertutup lah ya. Kemudian yang ketiga ada dua suku Aus dan Khazraj. Yang kedua suku ini ternyata berperang. Jadi kebiasaan mereka yang berperang ini menjadikan Nabi kita Muhammad itu dikelilingi dan dilindungi oleh orang-orang yang memang terbiasa berperang. Masya Allah. Kemudian Lagi? udah. Itu, Masya Allah. Nah, barakallahu fiki. Betul, Masya Allah. Betul. Sahih. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fiki, Mbak Fahmida. Silakan ya, langsung di screenshot dan kirimkan data alamat lengkapnya ke profil. Saya udah ada link tree-nya, silakan kirimkan ke sana ya, masya Allah. Baik, Ustaz, pertanyaan terakhir, Ustaz, silakan, Mbak. Siapa nama orang yang mengejar Nabi dan berhasil bertemu dengan Nabi? Sudah jatuh. Itu prostok ya. Baik, silakan. Allah. Baik. Ya. Insyaallah ini akhwat semua ini. Iya, luar biasa. Alhamdulillah. Silakan, Mbak. Silakan. Izin menjawab, jawabannya Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Masya Allah, barakallahu fiik. Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Baik, alhamdulillah jawabannya benar. Selamat Mbak Indra Strata ya, silakan. Langsung di screenshot dan juga kirimkan data alamat lengkapnya ke link yang tersediakan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah selamat kepada para pemenang. Masya Allah, barakallahu fiikum. Dan 4 aja, bukan 5 nih, Vin. Apa, Zat? 4 aja, bukan 5 nih. Masya Allah, maksimal 4, Zat. Oh, nah, pikir yang kelima, kalau ada yang kelima, nah suruh ceritain hijrah Nabi dari awal sampai akhir lagi. Ya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Teman sekalian selamat ya kepada teman-teman yang telah berhasil memenangkan hadiahnya, dinantikan hadiahnya. Dan sebelum itu silakan kirimkan alamat lengkap dan sebagainya ke profil Instagram Berabaya, ada link di sana untuk bisa diisi. Dan insya Allah hadiah persembahan dari Menuju Izzah, dari Izzah, kemudian juga Bayi Kipti, dan juga Mami Syed. Masya Allah. Silakan dinantikan hadiahnya. Bagi yang telah menerimanya, silakan bisa berkabar ya. Mino bisa di post story, mengabarkan pada yang lainnya. Juga silakan juga untuk bisa menginfokan kegiatan kita ini ke teman-teman yang lainnya bahwa kita rutin setiap malam, insya Allah. Baik, Ustadz, barangkali ada untuk terkait kajian kita pada malam ini, kami silakan, Ustadz. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Itu baru sepenggal kisah dari hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan mudah-mudahan sedikit dari cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa menggugah diri kita untuk terus membaca dan belajar tentang sirah nabawiyah. Coba tanya bagi diri kita semua. Apakah di rumah kita ada buku tentang sirah nabawiyah atau tidak? Pertanyaan pertama. Oh ada Pak Ustadz. Pertanyaan yang kedua. Dibaca atau tidak buku itu? Atau hanya jadi pajangan saja? Kita mengatakan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, kita mengidolakan beliau luar biasa. Tapi kita ketika ditanya ada berapa anak Nabi, bingung. Ada berapa istri Nabi SAW, bingung. Berapa kali Rasul SAW ikut peperangan, bingung. Dan lain sebagainya. Orang yang mengidolakan seseorang, maka dia akan tahu dari A sampai Z, dari alif sampai ya orang tersebut. Betul ya? Orang mengidolakan klub bola, salah satu klub, wah dia tahu, hatta cadangannya dia tahu, nomor punggungnya dia tahu, subhanallah. Kita mengatakan kita cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW, tapi kalau kita nggak pernah baca sirah nabawiyah dari awal sampai akhir gitu, subhanallah. Padahal di dalamnya penuh dengan pelajaran dan hikmah luar biasa besar dan banyak, masya Allah. Kemudian yang kedua tadi pelajaran masalah hijrah ya. Hijrah ini jalan yang terjal, sulit luar biasa, tapi yakinlah dengan usaha yang maksimal, dengan doa kepada Allah, dan dengan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemudahan bagi diri kita. Rasulullah SAW bersabda, "Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jiz." Bersemangatlah untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat untuk dirimu, minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah.
Jangan lemah secara fisik dan jangan lemah secara hati kita para ulama tentang masalah ini. Maka yakinlah ketika kita di jalan hijrah, cobaan pasti ada. Ketika kita ingin hijrah dari keburukan menuju kebaikan, cobaan ujian pasti ada. Orang yang ingin naik kelas masa nggak diuji? Nggak ujian, betul ya? Tapi yakinlah ketika kita menyandarkan diri kita kepada Allah, usaha maksimal doa kepada Allah, Allah akan berikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dan jadikan ini menjadi cambuk yang besar bagi kehidupan kita untuk selalu mengarah kepada kebaikan-kebaikan dan tidak lain tidak bukan untuk dapatkan surga Allah tabaraka wa taala. Allah alam bisawab, itu mungkin saya bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakallah khair kepada guru kita Al-Ustaz Ahmad Rashid Basher hafizahullah taala yang telah menyampaikan materi pada malam ini. Demikian teman-teman sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan juga ilmu yang kita dapatkan pada malam ini, dan kita mohon kepada Allah semoga jadi ilmu bermanfaat insyaallah taala. Dan juga teman sekalian, nantikan terus kajian kita berikutnya. Kita akan rutin setiap Rabu malam dan semoga Allah mudahkan kita untuk bersiap-siap untuk bisa melaksanakan kajian offline. Oleh karena itu, yuk bersama-sama kita manfaatkan pintu kebaikan yang terbuka berupa kesempatan untuk bisa mendonasikan harta terbaik kamu untuk mensupport kegiatan dakwah kita bersama ini. Masya Allah. Silakan untuk bisa langsung mensupport kegiatan kita dengan menginfakkan, mentransfer harta terbaik kamu ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 8099091 ke Bank 451 atas nama Yayasan Kajian Islam Asia. Dan tanpa perlu konfirmasi ulang, silakan info selengkapnya bisa dicek di Instagram Drabani Asia. Sekali lagi, donasikan harta terbaik kamu, manfaatkan pintu kebaikan terbuka, dan semoga memudahkan kita untuk bisa berjumpa di kajian online maupun offline. Semoga dalam waktu dekat insyaallah ta'ala. Tetap semangat ya insyaallah. Baik, demikian kajian kita pada malam ini. Kang Denny, syukur Kang ya. Jazakallah khair atas kesempatan dan waktunya. Masya Allah. Dan juga terima kasih banyak kembali kepada Drabani Izzah, baik Kipti, kemudian Mami Shine, dan buat teman-teman semua tetap semangat ya. Semoga memudahkan kita semua berjumpa di Majlis Ilmu insyaallah. Baik, dan kita akan akhiri majlis kita dengan baca doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Afin undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.